Tafwid itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah tanpa melibatkan diri kita sendiri, dan kita menganggap diri kita tidak ada daya, tidak ada upaya, baik sebelum kita melakukan pekerjaan ataupun ketika kita melakukan pekerjaan ataupun setelah pekerjaan itu selesai. Ya. Tanya hana apa? Lost tanya hana bisa berbuat apa-apa. Lah, kok bisa menang aku? Karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran. Kagak pegali Allah dalam Quran. Wallahu khalaqakum, bukan Allah. Allah menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, bukan Allah. Dan Allah juga menciptakan apa saja yang engkau kerjakan. Jadinya nama kalah yang telah dibacakan tadi, yaitu tentang menghilangkan kegalauan. Yang jadi persoalannya kan, galau itu apa sebenarnya? Yang jadi pertanyaan, pegalaunya. Maka tadi sudah dijawab dalam makalah bahwa galau itu adalah sebuah suasana hati. Taboh suasana yang dalam hati tanyo, kondisi yang dalam hati tanyo, dan suasana tersebut, kondisi tersebut kadang-kadang gembira, menggembirakan, kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang menyedihkan, kadang-kadang memilukan. Itulah galau maknanya. Jadi bukan datang secara masing-masing. Menyandai kata datang secara masing-masing, itu perasaannya gembira, yang datang gembira. Kalau yang datangnya sedih, maka sedih namanya. Tetapi ini bukan datang secara masing-masing, tetapi datangnya secara bersamaan ke dalam hati kita. Perasaan senang bercampur dengan kesedihan, bercampur dengan ketakutan dan lain-lain. Sehingga kita tidak bisa mengelola hati tersebut. Hanya tak kelola hati dan nyoho terhadap bak senang, ataupun terhadap bak susah, ataupun terhadap bak takut dan lain-lain sebagainya. Sehingga sudah bercampur aduk dalam batin kita, maka akan membuat kita galau, susah dalam menentukan perasaan apakah yang kita rasakan. Nyan makna galau. Kenapa bisa terjadi galau? Pakon jut ke galau. Karena kebanyakan kita memegang dengan prinsip diri sendiri. Kita berpegang dengan pribadi kita sendiri, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membuat kita galau. Ketika kita memposisikan diri kita pada tempat diri kita dan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang ke dalam hati kita berbagai macam perasaan-perasaan sehingga akan membuat kita galau. Ina kerja kegalau. Padahal andai kata kita memposisikan diri kita sebagai hamba yang tidak ada daya dan tidak ada upaya, dan kita serahkan itu semua kepada Allah, apapun yang kita hadapi, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, ini kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan galau itu tidak akan hadir ke dalam hati. Hantika Pak galaunya. Pakon, karena kita tidak mengandalkan diri kita. Tanya hanata ni kaputimang bro. Tetapi kita melihat diri kita adalah seorang hamba yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada pilihan dalam hidup, yang tidak yang tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, nyata anggap bro.
Maka ketika kita menganggap diri kita ini serba kekurangan dalam segala hal, maka akan terlihatlah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah melihat kesempurnaan Allah, kita serahkan itu semua kepada Allah. Inan ke baru tekalah lam hati tanya kebahagiaan. Plong lah. Kenapa kan? Hati kita sudah terbebas daripada perasaan-perasaan yang bercampur aduk tadi. Ya, le. Anale perasaan campur aduknya, gedah seketika gedah. Ya. Makanya oleh sebab itu dalam makalah ini, dalam makalah yang dibaca Buno, sebetulnya Abuya ingin menjelaskan kepada kita tentang tafwid. Ya. Tafwid itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah tanpa melibatkan diri kita sendiri, dan kita menganggap diri kita tidak ada daya, tidak ada upaya, baik sebelum kita melakukan pekerjaan ataupun ketika kita melakukan pekerjaan ataupun setelah pekerjaan itu selesai. Ya. Tanya hana apa? Lost tanya hana bisa berbuat apa-apa. Lah, kok bisa menang aku? Nah, karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran. Kagak pegali Allah dalam Quran. Wallahu khalaqakum, bukan Allah. Allah menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, bukan Allah. Dan Allah juga menciptakan apa saja yang engkau kerjakan. Mapa cit but tanya. Yang je ketusah tanya pat but tanya. Oh tanya berhasil dalam mekat umpama di tepa butnya. But Allah. Tanya berhasil dalam segi pendidikan, tepanya. But Allah. Tanya berhasil dalam kepemimpinan, tepanya. But Allah. Maka kebancara mengandalkan diri sendiri saat itu. Sedangkan semua yang kita lakukan, semua keberhasilan kita dan baik dan kegagalan kita, itu Allah semua yang mengerjakan. Tanya hana berhasil dalam mekat umpama haji. Hana berhasil dalam mekat. Padunggo kata mekat, Bandung bangkrut. Bandung bangkrut, na lega dah buka usaha, ban lega dah yang punya. Yang sabut, buat Allah. Alanya Allah tanya hana berhasil dalam segi pendidikan, umpama putuh sikula, putuh hubut dan segala macam. Yang sepabut juga buat Allah. Tanya hana berhasil dalam kepemimpinan, hana terus mulai bulun kai putra li rakyat. Anak-anak biareh je kepimpinan ya umpama je. Yang terpabut buat Allah. Ya. Jadi kita memang tidak ada kekuatan sedikit pun. Hana siapa ya? Bandungnya Allah yang mengerjakan, sendirinya Allah dalam mengerjakan itu tanpa ada kawan dan tanpa ada kompromi. Anak yang pakat Allah ngendanya. Umpama jinya kena ke bangkrut tanya. Pun nak riak tanya oleh Allah padanya. Hai kah bangkrut je? Anak riak tanya. Anak peroleh pendapat tanya Allah. Dia melakukan itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kebijakannya. Maka kita hamba. Tanya hamba harus bisa memposisikan diri kita. Sebagaimana kita tidak ada perbuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada pilihan. Semuanya pilihan Allah, perbuatan Allah, kekuatan Allah, daya Allah, upaya Allah Subhanahu wa taala. Nyan mampu tatamong tanam dalam hati. Itu yang kita tanam dalam hati kita. Sehingga apabila itu sudah berhasil kita tanam, insya Allah kita tidak akan terhinggap penyakit galau. Anak galau yang mbak tanya. Senang habis udip tanya. Pakon karena kita memang tidak memiliki apa-apa.
Kepat tak nak pegalau roh. Tak kena pegalau roh bak pekerjaan, but Allah. Tak kena pegalau roh bak rezeki, kagak atur oleh Allah. Tak kena pegalau roh bak masalah pula umpamanya, bak masalah pekerjaan danyo, dia juga but Allah. Pat kena pegalau roh. Hanapat pegalau roh, andai kata kita semuanya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diabaikan, yang diabaikan oleh kita masyarakat umat Islam kebanyakan. Nyo yang sering tak abaikan. Maka haji tabe tadi ngo ba abah tanya. Sering kita dengar di mulut-mulut kita hana can thagai konyo yang menanggup pegah. Hana can thagai. Aleh pak je ke hana can pak nyan rumah sewa kalek buah pintu ah. Toko na mesti 10 pintu kah. Tapi mantang bak babah hana can. Hana can thagai lewitnya. Silok sulok labah membah banyak baru can thang. Mantang pegah hana can. Kenapa demikian? Itulah karena kita tidak pernah melihat itu dari Allah. Alaya menanjid. Sering kita lihat dalam masyarakat kita, ketika diberikan cobaan oleh Allah, kita berkeluh kesah. Kita berkeluh kesah, Pak. Sit kamu mau udah belum kasih kalagenyo kapulin. Padahal tanpa kita sadari masih ada orang yang di bawah kita berada dalam kesulitan, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena kenapa ya, Pak? Nyan kamu punya lebih batanya, Pak. Tanya mantang hana 4,000 cak euro. Iganya kali euro ke hana 4,000. Benar kira-kira. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Pakan tanya baru 3 hana 4,000. Ka berkeluh kesah. Wow rumah kapok pingan. Kakak anabu. Kapok pingan. Dan lain-lain sebagainya. Itulah karena kita tidak pernah mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu mengedepankan prinsip kita sendiri. Maka oleh sebab itu bahkan dalam ayat dalam Quran Allah dipegah mana? Waqtasimu bihablillah, ya Allah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Makna tali Allah adalah agama Allah, syariat Allah, ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan bagi kita umat manusia. Nyayang pun, Pak. Di situ kita berpegang. Dan ada ayat lain Allah mengatakan wa'tasimu billah, diberi Allah. Berpegang teguhlah kamu dengan Allah. Ya. Berarti kita tidak lagi melihat kepada sebab-sebab. Tidak lagi kita melihat kepada pekerjaan-pekerjaan. Akan tetapi pekerjaan dan sebab itu sudah hilang dalam pandangan kita. Yang kita lihat cuman perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nyan Pak dakalon. Ketika adanya hana 4,000 umpama sabah wate coro hana 4,000. Mungkin ciknya tengah yang ditetapkan oleh Allah bahwa ceruronya hana 4,000 dah. Maka susah dah. But Allah. Buat apa kita pikir lagi? Ya le. Kepudah pikir. Ya le. Andai kata kita marah-marah umpamanya kan. Bengeh tanya ngang sebab hana bu sabah wate bengeh tanya. Itro kira-kira. Itro. Ngan bengehnya itro tanya han. Yang 6 tamahdu. Gara-gara bengeh tamahdu dalam negara. Coba sekarang kita terapkan tafwid. Makna tafwid itu menyerahkan urusan kepada Allah, tanpa melihat upaya dan tanpa melihat pilihan, tanpa melihat kekuatan pada diri kita sendiri. Karena kalon roh, jika kalon yubud Allah, yang kita terapkan dalam hati.
Ketika hana mempatbu tabah wate, itu yang kita lihat. Nyoci kabut Allah. Mampu dia bubungih ro. Ada bubungih ro, handro cit. Jadi kita pasrah saja terhadap ketentuan itu. Nah. Jadi menyotanya terlalu kaku. Kita terlalu kaku melihat kepada sebab. Maka itu kita akan marah. Bengeh tanya. Tawau rumah umpama ji urinang hama kita gunbulam umpama ji. Apabila kita melihat kepada sebab pakon hanamu gara-gara inang hana kita gunbu memohok dek kina, bengeh kina dan segala macam. Jauro bengeh hantu malam tak sapat long pak. Nak je kebuk dah padanya. Pecit yang bengeh guna malam tak sapat. Lebih get bengeh mana? Mana lagi kira-kira. Jadi begitulah perumpamaan kita. Agar kita bisa mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan hidup tenang, akan hidup bahagia. Lalu cara kita menerapkan tafwid ini di dalam pribadi kita sendiri ini tidak mudah. Hana mudah lagi terpegah. Pegah kemangat wah banget pegah haji. Pulang mentang ba Allah bandung. Kemangat ada pegah. Anta pubut hana sama lagi pegah. Sulit. Kenapa? Karena hati kita masih kotor. Hati mentang kotor. Hati kita masih dipenuhi berbagai macam karatan-karatan. Masih dipenuhi dengan kegelapan dalam hati. Sehingga kita sulit untuk menerapkan tafwid ini dalam hati. Dan hati kita masih terlalu kuat memandang kepada sebab-sebab yang terjadi. Masih terlalu kuat memandang kepada pekerjaan-pekerjaan yang terjadi. Mantong tegadat pandangan hati terhadap barangnya. Makanya sulit kita terapkan tafwid ini dalam batin kita. Nya ke contoh mantong mbak tak pegagan. Ketika tanya tadingon na orang meninggal. Ketika tadingon na orang meninggal. Yang tibit lambabah tanya apa? Pakon meninggal. Kamu nak? Pakon meninggal. Apa sebab dia meninggal? Pasti itu yang keluar duluan. Kenapa itu keluar duluan? Karena hati kita terlalu terbelenggu dengan sebab-sebab. Hati tanya terlalu kaku dengan sebab-sebabnya. Maka jitanya lupa bahawa pakon mati jinya. Hana perlu sebab. Hana perlu sebab. Untuk matinya hana perlu sebab je. Terus wate mati kira dia. Perke na sebab, perke hana sebab, si mati kira je. Fakat janji Allah dalam ayat. Menyekat ruh ajai kepada Allah tidak akan ditunda sedikit pun dan tidak diawalkan sedikit pun. Pah bak watenya. Apakah itu ada sebab ataupun tidak ada sebabnya? Tetap meninggal dia. Maka apabila hati kita tidak terlalu terbelenggu dengan sebab, tidak terlalu terbelenggu dengan sebab-sebab guna, kita tidak akan mengatakan hal yang demikian. Pakon mati, hana payah kele ana. Jika aku mati oleh Allah, apa pakon mati rom? Menanya. Itu hati kita. Jadi menyotega tak terbelenggu, inilah yang akan terjadi kegalauan. Galau dah Pak. Sebab yang tanya puput kadang hana sempurna nyoke penyebab hana berhasil. Sebab yang tanya puput kurang tip syarat nyoke jit ke hana berhasil. Dalil tabe dengan sebab-sebabnya. Dua tanya bahawa citbut Allah hana berhasil tanya ulama.
Tua tanya jika menan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perlulah kita bertafwid. Peleda tanya menerapkan tafwid dalam hati agar kita bisa tenang dalam menjalani kehidupan. Anak tutah-tutah tanya Pak. Dan juga kita akan terima keputusan Allah itu dengan lapang dada. Apapun yang Allah putuskan terhadap kita, kita akan terima dengan lapang dada. Tanpa ada komentar, tanpa ada protes, tanpa ada keluh kesah. Anak keluh kesah. Terima mentang lagi yang dijuk oleh Allah. Toh andai kata tabantah pun pi han mubah cit. Han mubah cit tetap lagi nyan. Keban yang terjadi yang kemenang. Oh tanya bantah umpama lagi nyancit. Oh hana galak tanya lagi nyancit kejadian. Tanya protes umpama menancit kejadian. Ada protes dah ke menancit lah. Jadi begitulah cara kita dalam mensingkapi kehidupan ini agar tenang, tidak dirasuk oleh perasaan galau. Bekna galau lah mati, yang ke mana cara aja. Ini anak tutah-tutah, anak payang-payang dat ya, kayak semiki. Oh kira-kira han mungkin kakek pio ju. Karena jika memang ketetapan nunan. Begitulah kira-kira. Lagi contoh mana pada buahnya tak berapa politik usut. Untuk tak pulupnya makna dia. Lagi contoh kan. Gepuik minyak lepak Jokowi umpama ni. Dari 7,500 10,000 gepuik. Budak sabah nanggro demo tetap 10,000. Yang nak habis minyak tanya, habis bateri tanya. Sebab tamu jaga tetap 10,000 sit, awaknya 10,000 benda. Maka habis perkara ya nak. Keputek usaha dalam jika menan keputusan 10,000. Jadi nikmati mentang. Oh, hai dapat 30 dapat 5 mana lah kira-kira. Yang na letak tapote, tanya he, habis minyak buat tajak, minyak dekat 30 sih. Mana lah kira-kira. Jangan politik. Jadi serahkan kepada Allah saja. Memang itu sudah pilihan terbaik dari Allah. Minyak wanya 10 supaya be leon dah berkaya menjak ngetapak nak le pahala ajak ke masjid menyejak ngonda kurung pahala becut menyejak ngaki le pahala yang kena dah cak hikmah haji dia jak ke masjid be leon dah ajak ngetapak pakar minyak mai ada 10 begitulah kira-kira jadi ada hikmah semuanya. Setiap yang Allah putuskan itu semuanya ada hikmah. Kadang-kadang kita akhirnya apa? Karena hati kita ini terlalu tertutup, mata hati kita terlalu buta sehingga kita tidak bisa melihat hikmah di balik apa yang Allah terapkan, di balik apa yang Allah putuskan. Jadi hana lemah takalon hikmahnya lemah. Karena hati kita terlalu tertutup. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentinglah kita untuk berzikir. Penting tak berzikir. Bahkan karena dengan berzikir itu adalah sebagai upaya, sebagai latihan, sebagai perjuangan kita untuk membersihkan hati. Maka zikir itu ada dua. Zikirnya ada dua. Ada namanya zikir jahar. Zikir jahar lagi zikir ratib tribedanya. Lagi ratib tribedanya zikir jahar. Mengeluarkan suara dengan keras dan dengan semangat kita ucapkan. Yang kedua zikir khafi. Zikir khafi itu adalah zikir yang diucapkan dengan hati. Tawajuh namanya. Tawajuh tanya kenapa? Tawajuhnya zikir-zikirnya.
Zikir khafi nanti, zikir dalam hati. Kita memejamkan mata, lalu kita menaikkan lidah ke langit-langit dan menggunci lidah dan menggunci mulut, lalu mengatur pernafasan sebaik mungkin dan kita ucapkan Allah Allah di dalam hati sebanyak-banyaknya dan seolah-olah di hati kita terukir nama Allah. Ya, menang. Itu namanya zikir khafi. Ya. Jadi nafas harus diatur sebaik mungkin. Nah, baik lagi urung karena tamu zikir khafi seperti orang kecapean, zikir itu tidak tenang, bagaikan gelombang laut. Nah, lagi gelombang ilaut, aku hana tenang. Nah, maka zikir itu tidak tenang dalam hati. Nah, tetapi kalau kita mengatur nafas perlahan-lahan dengan santai, maka zikir itu akan terus mengalir dalam hati. Ya, item juga zikirnya dalam hati, mengalir laju ke dalam hati. Ya, tanpa ada riak-riaknya. Nah, makanya yang penting apa? Ente pada tawajuh, tarik nafas sembarangan. Nah, tarik nafas, tun, zikir, alahan kira-kira haile puluh rab hidung. Nah, tarik lom, zikir lom. Peluh lira hidung. Nya cara aja, Pak. Ya. Biar mana? Nya hana tenang zikir lah mati, menggelombang zikir dia lagi air laut. Makanya itu namanya zikir khafin. Itu sangat penting. Itu sangat penting untuk latihan kita agar membersihkan hati daripada kotoran-kotoran dan menerangi hati daripada kegelapan. Nah, lalu tentang zikir jahar, nah itu perlu diperhatikan makharijul hurufnya. Nah, nyan boleh dapat kecil huruf dia, karena tanya hanafana lah pada makatib. Hanafana lah pada makatib. Jadi beda pana-pana roh, musyawon tu. Walaupun niat kita tidak salah, tetapi kondisi kita sebelum kita fana, kita harus memperhatikan bacaan kita. Itulah yang diajarkan oleh Abuya. Ya. Perhatikan baik-baik bacaan tanya agar jangan salah diucap. Oh, dongku dengar legok salah, gelinyong ji salah dengar. Habis perkara. Yang penting tanya biar salah kun agaknya. Tanya awak kun biar salah. Urusan dok dingo salah dingo, nya salah roh ji. Tahu you salah dingo. Jadi bebetai dingo, betailah apa yang dibaca. Jadi biar perempuan nak gokun pamaji pakai mana orang mengatip salah-salah. Tanya hana mengata salah dan mengatip urusan. Mengatip juga gana tu. Karena kita memperhatikannya. Alain apabila ada orang yang menentang kita umpamanya, ai mapakon mengatip raya-raya datu. Umpamanya, pakon mengatip raya-raya datu. Pu Allah nyan klau, kau benar apa ya? Pegaju, kan pu ku mengatip raya tu. Supaya tinggal sulunnya dia ku bertanggung jawab ke Allah. Gebi suli Allah untuk ku hoi nan nyan ke draw. Daripada aku meraung-raung bak nonton bola, mak kalau lebih aku meraung-raung dalam ku mengatip benda. Nya jawabannya, Pak. Untuk ku pertanggungjawabkan suara yang Allah berikan di hadapan Allah. Ada kita yang le Allah nyoku bitu, kepa pakai tu, ku hoi nan ran ya Allah. Ya le. Ku seru-seru namamu. Jadi kami bahar. Berarti kalian lihat apa? Tentang suara sudah ada jawaban. Yang ke mana Pak? Nyanju dijawab je menyedaya lagi. Apakah nama zikir kaya-kaya tu? Mangatna pertanggungjawaban tengok di hari kiamat. Karena suara itu akan ditanya oleh Allah, kemana kita bawa suara itu. Untuk apa damai tu nyan? Yang menyodega ada tambah kawung-kawung buat nonton bola, yang tinggal tanggung jawab cik lah. Ku kujuk tu ku kawung-kawung kawat nonton bola, ada yang Allah. Ku menjawab. Kamu menjawab ke cik yang terbubuk dalam dunia?
Jadi bersyukurlah tanya, diberi suara oleh Allah, lalu suara itu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan selamat daripada tuntutan pertanyaan terhadap suara. Belah tabah habut apa? Tinggal fikir hilang, gebi tenaga dan lain-lain sebagainya. Nah, maka itu dia. Oleh sebab itu penting tanya menerapkan dua zikir tadi, yang terterapkan dua zikir yang bunuh, yaitu zikir jahar dan zikir khafi yang terterapkan dalam kehidupan sebagai upaya latihan kita kesungguhan kita agar kita bisa menerapkan tafwid. Supaya tanya terapkan tafwid dalam hati, sehingga agama itu selalu ada dalam hati kita, ada dalam diri kita. Namanya agama karena dalam diri tanya apa? Ada hana payah tapakat gop, ikalan tanya mentang tertarik gop. Ya. Mutarik gop. Konsihnya. Lagi sebahagian orang yang dituduh ke Abuya Amran, ke Abuya tanya, betul Abuya Amrannya, nyanyi kakala Abuya Amrannya, itarik ya nah, lagi nasihi katanya berapa? Bukan itu persoalannya. Agama sudah ada dalam jiwa Abuya. Agama itu sudah menyatu dengan jiwa Abuya, sehingga siapapun yang melihatnya maka akan tertarik sendiri. Cik mekenang kera juga tadi kalon. Padahal anak pegah Abuya. Anak pegah ikut lon ber, anak pegah Abuya. Tapi secara sadar kita mengikuti Abuya. Mengikuti kajian-kajian Abuya. Kenapa? Karena dalam diri Abuya terdapat agama yang sempurna. Ho yang gejak gemi agama dalam badan ganya. Gemi agama dalam hati ganya. Tuan sebatas tak baca dalam kitab apa? Nya menyolun malam cuma aku baca. Baca mentong. Berarti agama dalam bacaan. Agama dalam tulisan. Belum ada dalam pribadi kita. Ya. Maka kadang-kadang kan tanya salah kadang-kadang tanya penyanyi sesat tiga-tiga, iklep tiga-tiga dan lain-lain. Fakot agama belum sempurna dalam diri kita. Jadi maka oleh sebab itu pentinglah kita untuk berzikir ini dengan baik, dan kita juga berzikir secara khafi agar zikir itu menetap dalam hati dan menerangi hati, dan juga terbukanya mata hati, sehingga kita bisa menerapkan tafwid, menerapkan tawakal, menerapkan taslim, menerapkan fiqh dan lain-lain ke dalam hati kita, sehingga agama itu akan indah dalam diri kita. Jadi menyoka agama indah dalam diri kita keaman apa? Apapun yang kita derita, apapun yang kita hadapi, kita akan menghadapinya dengan suasana hati yang lapang. Hana susah, hana gelisah, hana galau. Jadi mungkin nyok kementrang penjelasan sedikit tentang makalah Abuya. Tapi ini masih banyak kekurangannya, nanti akan disempurnakan lagi oleh guru-guru kita yang jadi pakar-pakar dan yang sudah mahir-mahir dalam menyampaikan. Cuman sekedar mengisi kekosongan mentang. Jadi mungkin ada kesalahan dalam tutur kata, dan ada kesalahan dalam berbicara dan juga dalam sikap. Lon tuan laki maaf sebesar-besarnya kepada sidang jamaah sekalian, dan kita akan melanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu zikir dan tawajuh serta salat sunat taubat. Jadi punya mentang hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.